Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sang Penyair, channel yang membahas tentang kehidupan akhir zaman dan berbagi syair-syair kehidupan. Bila dia telah datang, sang pemimpin akhir zaman itu, maka sejarah peradaban bumi akan ditulis ulang. Sebab sebagian besar sejarah yang tertulis dan tercatat hingga hari ini adalah rekayasa kepentingan pada waktu itu, yaitu orang-orang yang dikenal sebagai penjelajah bumi. Jangankan sejarah yang telah ribuan atau jutaan tahun yang lalu, sedangkan dari masa kekuatan besar dunia yang terakhir, yaitu lahirnya Islam di masa baginda Nabi Muhammad SAW, yang hanya baru berumur sekitar 1.500-an tahun. Ada banyak sejarah yang sudah dipalsukan, dikaburkan, bahkan dihilangkan untuk kepentingan kekuasaan. Makanya ada kisah dan sejarah bahwa para darah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW banyak yang mengasingkan diri atau bahkan berhijrah mencari tempat-tempat yang aman dari perburuan orang-orang yang haus kekuasaan pada masanya waktu itu, setelah masa meninggalnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan termasuk dalam pencatatan ulang sejarah itu adalah pencatatan ulang sejarah peradaban Nusantara dari jutaan tahun yang lalu dan bahkan miliaran tahun yang lalu, yang bahkan catatan sejarah dari ribuan tahun yang lalu, yaitu pencatatan sejarah berdirinya kerajaan-kerajaan di bumi Nusantara ini, telah banyak dipalsukan demi kepentingan para penjelajah untuk menjajah pada waktu itu. Sebelum kami jelaskan kepada semuanya tentang berbagai macam hal penulisan ulang sejarah peradaban bumi dan Nusantara, maka kami berikan penjelasan awal lebih dahulu, agar tidak dianggap hanya sebatas sebagai dongeng semata. Maka ketahuilah bagi semuanya, bahwa pengaburan dan penghilangan sebagian sejarah itu adalah dengan cara mengarang sejarah baru dan menghilangkan bukti-bukti, baik berupa benda atau barang-barang, maupun kitab-kitab kuno yang asli. Untuk itulah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sang pemimpin akhir zaman itu adalah untuk meluruskan semuanya kembali, agar orang-orang yang hidup di akhir zaman dapat menemukan dan mengerti sejarah kehidupan dengan benar, yang sebenar-benarnya. Dalam pembuktian pencatatan ulang sejarah peradaban itu, maka akan dibuktikan dengan benda-benda atau barang, serta kitab-kitab yang tersembunyi atau disembunyikan pada waktu itu di alam kegaiban. Jika di dalam dunia Islam, maka saksi-saksi kehidupan pada masanya waktu itu, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala iringkan untuk berinteraksi dengan alam dunia lahir, melalui darah keturunannya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki untuk menjadi pemimpin akhir zaman, yaitu sang pemimpin akhir zaman Khalifatullah Al-Mahdi. Di antaranya adalah Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, yang bahkan telah mempersiapkan sebuah kitab nasab dari mulai baginda Nabi Muhammad SAW secara lengkap, yang nantinya akan menjadi bukti sejarah yang tidak terbantahkan oleh siapapun, dan yang bisa mengeluarkan benda-benda bukti yang disimpan di alam kegaiban itu. Maka kami katakan dan kami sampaikan secara jelas dan gamblang, yaitu yang dipilih dan ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sang pemimpin akhir zaman Khalifatullah Al-Mahdi, atau siapapun yang nanti akan mendampinginya
sebagai tangan kanannya, yang disebut dengan sebutan 9 Kesatria Nusantara, atas legitimasi dan perintah secara langsung dari sang pemimpin akhir zaman. Mengapa demikian? Sebab segala hal yang berkaitan dengan dunia kegaiban, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuasakan hanya kepada sang pemimpin akhir zaman. Sehingga pula bahwa segala benda-benda atau barang-barang yang ada di alam kegaiban, semuanya telah distempel atas nama sang pemimpin akhir zaman. Sang pemimpin akhir zaman itu bukan hanya mengemban tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menulis dan mencatat ulang sejarah peradaban bumi, namun juga bertugas sesuai dengan yang telah kami sampaikan, yaitu memakmurkan bumi serta menegakkan hukum keadilan di muka bumi, sesuai dengan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kehendaki. Maka sekali lagi kami katakan dan kami sampaikan, bagi siapa saja yang diperjalankan sebagai pelaku perjalanan kehidupan akhir zaman, yang merasa sebagai yang terpilih, sang pinilih, Satrio Piningit, Ratu Adil, Buddha Angon, Buddha Janggutan, haruslah memenuhi dari 3 hal yang telah kami sampaikan tersebut, yaitu menguasai sejarah peradaban bumi dengan bukti-bukti yang kuat, baik bukti yang di alam lahir maupun yang di alam gaib, mampu memakmurkan bumi dengan harta atau kekayaan yang disebut dengan harta amanah, baik harta amanah yang sudah di alam lahir maupun yang masih di alam kegaiban, serta menjadi pemimpin yang adil sesuai dengan kehendak ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami katakan dan kami sampaikan seperti itu adalah agar supaya masyarakat atau umat tidak salah memilih tentang siapa sebenarnya sang pemimpin akhir zaman itu. Sebab pada waktunya yang memang sebentar lagi akan tiba, tentu ada pengakuan di banyak tempat sebagai sang pemimpin akhir zaman. Kecuali daripada itu, bahwa kemunculan sang pemimpin akhir zaman itu tentu saja akan terjadi kontra antara setuju dan tidak setuju, antara suka dan tidak suka, antara ikut dan tidak ikut sebagai pengikutnya. Sebab bagi orang-orang yang merasa diri sebagai sang pinilih akhir zaman, tentu saja ada rasa kecewa bila ternyata bahwa kenyataan yang terjadi sang pemimpin akhir zaman itu adalah bukan dirinya. Maka bagi masyarakat secara luas, tetaplah berhati-hati dan menjaga kewaspadaan diri, agar jangan sampai keliru, jangan sampai salah terhadap akidah akhlak yang akan diikutinya dalam menjalani kehidupan di akhir zaman ini. Selanjutnya yang akan kami jelaskan dan kami terangkan kepada semuanya adalah hal-hal atau perkara yang sedang terjadi pada saat ini. Maka kami katakan dan kami sampaikan bahwa yang sedang terjadi pada saat ini adalah bagian dari dampak konspirasi global Ad-Dajjal. Dalam kalimat Jawa kami katakan bener geger bingkong kantong, jujur ajur. Yang tegak lurus itu hanyalah tulang belakang. Yang dimaksud dengan bingkong kantong adalah rezeki atau kekayaan yang didapat dari sebagian orang, yang dimiliki adalah dari cara yang tidak benar. Kemudian jujur ajur itu adalah orang-orang yang jujur malah justru tersingkir atau disingkirkan. Dan semuanya itu baru akan kembali pulih normal pada kehidupan yang benar adalah setelah mencapai puncaknya masa kepemimpinan sang pemimpin akhir zaman.
Dan semua yang kami katakan itu adalah puncaknya dari zaman yang disebut zaman goro-goro. Berhati-hatilah bagi semuanya, pandai-pandai memilih panutan, agar menjadi bagian dari umat yang selamat, dari kedinya fitnah Al-Masih Ad-Dajjal dalam kehidupan di akhir zaman. Demikianlah amanah telah kami sampaikan dan tersampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.